Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah mudahkan kita, Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk bertafaqquh fiddin, kembali melanjutkan pelajaran kita ya, seputar sejarah kodifikasi hukum Islam. Ya, pada kesempatan kali ini masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Haji Ayub Subandi LC MAG CDI, yang akan membahas masih tentang madhab tertua dari madhab-madhab yang ada, yaitu madhab Imam Abi Hanifah rahmatullahi alaih. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah pendapat ulama kenamaan dalam madhab Imam Abi Hanifah, yaitu dua murid beliau, yang pertama Imam Abu Yusuf dan yang kedua Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, dua tokoh ini kita akan lihat bagaimana pandangan-pandangan beliau berdua dalam mazhab Abi Hanifah ya, dibandingkan dengan guru mereka yaitu muassis Al-Imam Abi Hanifah rahmatullahi alaih. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Jazakumullah khair. Untuk beristifadah dengan waktu yang ada, langsung saja kita persilahkan kepada Ustaz kita untuk memaparkan materinya. Al-Fursa matur kalifadilati. Ya. Syukran Ustaz Marzuki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallamu wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina asyarafa, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini saya Ayub Subandi membersamai Anda di segmen kita, segmen sejarah legislasi hukum Islam, atau yang lebih masyhur dengan nama Tarikh Tasyri', sejarah perjalanan syariat. Masih pembahasan kita mengenai mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah, mengenal ulama-ulamanya, di mana beberapa pertemuan yang lalu kita membahas beberapa kali ya sosok daripada Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid daripada Abu Hanifah. Dan saatnya kita akan lihat bagaimana ijtihad beliau ya, karena memang pertemuan sebelumnya kita berikan isyarat ya bahwasanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, begitu juga dengan Abu Yusuf yang lebih senior lagi, itu sebagian ulama Hanafiyah mengatakan mereka adalah mujtahid mutlak, mustakil. Ya, mujtahid mutlak, mustakil, dan bukan sebatas mujtahid yang muntasib, yang berintisab, yang ikut kepada Abu Hanifah. Namun mereka sebetulnya berijtihad secara mustakil, secara berdiri sendiri, secara independen. Adapun jika ada pendapat-pendapat yang mereka yang sama dengan Abu Hanifah, maka itu adalah hasil ya ijtihad mereka juga ya, bukan sebatas taklid ya, kemudian hanya berbeda dengan Abu Hanifah di sebagian saja. Baik, di sini saya akan sebutkan fokus kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sebetulnya
tapi kita akan sebutkan juga Abu Yusuf pendapat-pendapatnya. Jadi sebagai pengantar dalam mazhab Abu Hanifah secara umum yang mu'tamad itu adalah pendapat Abu Hanifah, ya. Secara umum. Secara umum. Kemudian jika berbeda maka misalnya tidak ada pendapatnya Abu Hanifah, maka yang lebih unggul adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf. Kalau tidak ada pendapatnya Abu Yusuf, maka Muhammad bin Hasan Asyibani. Jadi seperti itu. Nah, ada gradasi tingkatannya Ustaz ya, yang mana iya, lebih diprioritaskan. Mana yang lebih diprioritaskan. Kemudian mereka juga punya istilah, ya. Jadi kalau misalnya disebutkan Sohibul Mazhab, siapakah dia? Dia adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah, muasisnya. Ya, muasisnya. Tapi kalau disebutkan misalnya kalau disebutkan Asy-Syekhani, siapakah yang disebutkan dengan Asy-Syekhan? Syekhan itu adalah Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Oh, malah disejajarkan ya, iya, disandingkan. Jadi memang ada, setiap mazhab itu punya istilah. Iya. Dan ini pentingnya kita ketahui istilah-istilah setiap mazhab, karena jangan sampai kita baca buku mereka dan dapatkan misalnya istilah seperti siapa itu, yang dimaksud. siapa yang dimaksud dengan Syekhan. Ya, yang biasanya kita dengar Syekhan adalah Bukhari Muslim misalnya, ya. Muslim. Nah, itu dalam hadis sebetulnya. Ya, kalau di zaman sahabat kan Syekhan Abu Bakar dan Umar. Nah, tapi ternyata dalam mazhab ada istilah-istilah khusus, ya. Apalagi istilah misalnya Syekhul Islam, itu beda lagi. Beda lagi setiap mazhab. Setiap mazhab ada. Dalam mazhab Hambali kan yang selama ini kita dengar, Syekhul Islam ada Ibnu Taimiyah. Dalam mazhab Syafi'i misalnya ada Zakaria Al-Ansari. Iya. Nah, di sini jadi kalau istilahnya Syekhan itu adalah Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Kalau istilahnya adalah At-Tarafan, beda lagi. At-Tarafan itu adalah Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan Asyibani. Abu Yusuf tidak masuk. Taraf ya, bukan syekh istilahnya. Iya, jadi kalau misalnya, jadi kadang Muhammad bin Hasan Asyibani punya pendapat sendiri berbeda dengan Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Jadi Abu Hanifah dan Abu Yusuf pendapatnya mirip. Kemudian Muhammad bin Hasan Asyibani sendiri menyelisihi. Kemudian ada juga kadang Abu Hanifah dan Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan Asyibani, itulah namanya tarafan. Kemudian Abu Yusuf berdiri sendiri. Dan ada juga Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asyibani berdiri sendiri. Abu Hanifah berdiri sendiri. Ya, jadi itu apa istilahnya? Itu namanya sohiban. Oh, sohiban. Jadi syekhan, tarafan, sohiban. Syekhan, tarafan, sohiban. Ya, kalau al-a'immah ats-tsalatsa, siapa itu? Ya, mereka bertiga. Al-a'immah ats-tsalatsa, mereka bertiga. Oh, Zufar enggak masuk Ustaz ya? Zufar tidak disebutkan istilah khusus tentang Zufar, karena memang Zufar dan satu lagi muridnya nanti kita akan sebutkan namanya Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i itu biasa disejajarkan dengan Zufar, di mana pendapat mereka itu masuk dalam pendapat setelah mereka bertiga. Jadi memang lebih diunggulkan ya, Abu mereka Yusuf bertiga dan ini. Muhammad bin Hasan. Ya. Baik, yang saya sebutkan pertama di sini adalah istihadnya Muhammad bin Hasan Asyibani saja, yang berbeda dengan Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Jadi di sini Abu Hanifah dan Abu Yusuf pendapatnya sama, dan Muhammad bin Hasan Asyibani ini pendapatnya berbeda sendiri. Saya sebutkan pertama di sini contohnya adalah hukmu iktida'il mutawaddi bil mutayammim. Apa maksudnya? Jadi seorang itu yang dia berwudu dengan secara sempurna, bermakmum kepada orang yang tayamum. Jadi imamnya itu tayamum, nah sekarang makmumnya itu yang wudu. Nah, ini gimana? Apakah boleh? Nah, di sini dhahaba al-Imam Muhammad bin Hasan Asyibani ila annahu la yasih iktida'ul mutawaddi bil mutayammim mutlaqan, ya. Jadi ini tidak sah katanya. Jadi kapan imamnya itu tayamum, makmumnya wudu, nah ini tidak sah. Mendingan dia sholat sendiri. Atau dibalik misalnya. Atau yang mutayammim bermakmum, kemudian orang yang wudu tadi menjadi imam. Jadi itu secara mutlak tidak sah katanya.
kecuali di salat jenazah katanya. Kalau salat jenazah di sini disebutkan boleh. Itu alasannya adalah liluzumi bina'il qawi 'ala dhaif. Ya, karena istilahnya orang yang wudu kan wudu dengan tayamum ya. Wudu itu lebih kuat asal. Lebih kuat ya. Jadi tayamum itu hanya sebagai pengganti saja. Nah, bagaimana bisa yang menjadi pengganti itulah memimpin orang yang menjadi asal ya. Ya. Nah, itu. Nah, Muhammad bin Hasan Syaibani di sini mengatakan tidak sah. Nah, berbeda dengan Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Abu Hanifah dan Abu Yusuf dalam masalah ini mengatakan ya juzu iktida'ul mutawaddi bil mutayammim biduni karoha. Artinya boleh tanpa makruh. Ya. Kan biasanya ada juga ulama mengatakan boleh tapi makruh. Iya. Kan boleh, tadi Muhammad boleh tapi sebaiknya dihindari. Iya. Muhammad bin Hasan tadi kan mengatakan tidak boleh secara mutlak. Nah, ini benar-benar berseberangan, mengatakan boleh dan tidak makruh juga. Artinya boleh secara mutlak. Bertentangan secara total. Bertentangan secara total. Karena kalau kita katakan misalnya boleh tapi makruh, nah itu artinya masih dekat, pendapat itu masih dekat. Artinya boleh tapi sebaiknya jangan, kan gitu. Betul. Ya, tapi ini Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan tidak. Dia boleh secara mutlak, tidak makruh sama sekali. Ya. Nah, yang mengatakan makruh itu Ustadz adalah Malikiyah. Ya, kalau kita mau nyebrang ke pendapat yang lain ya. Yang tayamum bermakmum pada yang wudu ya. Ya, tayamum bermakmum pada wudu boleh tapi makruh, artinya sebaiknya ditinggalkan. Itu adalah mazhab Malikiyah. Kalau Hanabilah beda lagi. Hanabilah itu mengatakan khilaful aula. Ya, jadi kalau kita menggambarkan seperti ini kan gini. Antara makruh dan mubah itu ada satu tingkatan. Itu namanya khilaful aula. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlet mungkin kurang pantas ya. Iya, khilaful aula ya lebih baik ditinggalkan. Iya, lebih baik ditinggalkan. Bedanya, nah di sini ulama kadang ada di antara ulama menjelaskan apa sebenarnya perbedaan antara makruh dengan khilaful aula itu. Iya. Ya, kalau makruh dia menyelisihi dalil yang nasi. Iya, kalau dia adalah khilaful aula artinya tidak secara nas. Artinya dia dituntut untuk ditinggalkan tapi dia tidak menyelisihi sesuatu yang nas berdasarkan nas. Iya. Itu mungkin dari menyelisihi hasil istiqra begitu ya. Nah, di sini Hanabilah memandang dia adalah khilaful aula. Kalau Maliki agak berat lagi, dia makruh. Kalau Abu Hanifah lebih ringan, tidak ada karohanya. Tidak ada karohah, pokoknya mubah secara mutlak. Nah, kalau Muhammad bin Hasan, wah ini yang lebih berat. Pokoknya tidak sah. Nah, itu gambaran pendapat daripada Muhammad bin Hasan Syaibani. Pendapatnya yang lain Ustaz adalah iktida al-qadir bil ajiz an ruknin. Apa maksudnya? Orang yang mampu mendatangkan semua rukun sholat itu ya kebolehan ya, maksudnya bolehkah orang yang misalnya mampu mendatangkan semua rukun sholat sempurna, ya, berdirinya dan seterusnya, apakah boleh bermakmum di belakang orang yang tidak bisa mendatangkan semua rukun sholat? Mafhum. Nah, contohnya misalnya masalah berdiri kan, orang yang tidak mampu berdiri kan boleh duduk. Nah, sekarang kasusnya ketika imam itu duduk misalnya, dia tidak bisa berdiri, sedangkan makmumnya mampu berdiri, boleh tidak mereka bermakmum di belakangnya? Betul. Di sini disebutkan zahabal imamu Muhammad ila annahu la yajuzu iktida man yakdir ala ruknin ya karuku ya sujud ya qiyam biman la yakdir alaihi. Nah, itu tidak sah katanya. Ini tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada imam yang tidak mampu melakukan ruku itu melakukan rukun sholat dengan secara sempurna, itu jangan orang yang mampu mendatangkan secara sempurna jangan bermakmum di belakangnya. Yang tidak mampu. Seperti tadi yang nggak mampu berdiri ya. Iya. Kenapa? Li'anna al-imam
ajiz an ruknin min arkanis shalah fala yasih al-iqtida'u bihi kal ajiz anil qira'ah illa bimithlihi. Ya, sama seperti orang yang tidak mampu membaca, misalnya membaca apa namanya, kalau kita dalam rukun kan seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, cuma menariknya kalau dalam mazhab Abu Hanifah, Al-Fatihah itu bukan rukun. Oh gitu ya? Iya, Al-Fatihah bukan. Artinya mereka itu memandang membaca surah apapun dari Al-Quran. Dari Al-Quran boleh. Karena memang gitu dalilnya. Kalau kita melihat ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Ya, jadi kasusnya orang yang bagaimana dengan hadis la solata liman la Fatihah, liman lam yaqra bil Fatihah. Itu mereka mengatakan itu sunnah. Afdolnya gitu ya? Seperti itu. Karena kan gini, ada kasus di mana ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Judul hadisnya itu al-musi li solatihi. Jadi kasus orang yang dia disuruh ulangi salatnya 3 kali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ kan tidak disebutkan Al-Fatihah. Ulama kan biasanya menjadikan hadis ini sebagai patokan rukun salat. Betul. Termasuk tumanina di dalam. Disuruh ulangi. Artinya itulah kadar minimal. Kan orang tadi mengatakan la uhsin ghaira hadza. Inilah yang saya ketahui. Cuma ini yang saya tahu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa namanya, kum fakabbir thumma qra' ma'aka minal Qur'an mata yassara ma'aka minal Qur'an. Itu Rasulullah tidak sebut Fatihah di situ. Tidak sebutkan Al-Fatihah. Makanya itu menjadi tolak ukur Hanafiyah bahwa yang menjadi rukun, minimal minimal salat itu adalah yang penting baca Quran. Tidak harus Fatihah. Adapun dalil-dalil ayat-ayat yang mengatakan wajib membaca Al-Fatihah, itu menurut mereka itu adalah al-istihbab. Afdoliyah. Afdolnya baca Al-Fatihah. Iya, itu menurut mereka. Nah, jadi itu yang menjadi kenapa sampai Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengatakan bahwa orang yang mampu mendatangkan semua rukun sholat dengan sempurna itu jangan bermakmum di belakang orang yang tidak datang dengan rukun sholat secara sempurna. Ya. Kenapa? Li'adami jawazi iktida'il qawi bid-dhaif. Tidak boleh orang yang istilahnya kuat bermakmum di belakangnya orang yang lemah. Jadi kuat di sini maksudnya datang dengan semua rukun, sedangkan lemah di sini orang yang tidak bisa mendatangkan semua rukun sholatnya. Nah, apakah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di sini, Ustaz? Dia pendapatnya sendiri yang tidak ada ulama yang lain yang sama seperti pendapat itu? Ternyata tidak. Ini adalah pendapat Malikiyah dan Hanabilah juga. Jadi Malikiyah dan Hanabilah juga sama saat gitu. Yang ajisun anir ruknin tadi. Iya. Bukan tentang tayamum dan bukan. Iya. Makanya Hanabilah sendiri itu mengatakan ya, kalau imam itu sholat duduk, makmum juga harus duduk. Iya. Itu menurut Hanabilah seperti itu. Nah, ini berbeda dengan siapa? Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Termasuk kalau kita ambil ulama mazhab yang lain, mazhab Syafi'i juga. Di mana boleh orang yang misalnya berdiri. Iya, misalnya berdiri ya. Iya. Boleh bermakmum di belakang orang yang sholat duduk. Boleh. Iya. Kalau kita, nah sekarang apa dalilnya kira-kira? Apa dalilnya Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Syafi'iyah dalam masalah ini? Dalilnya adalah Nabi SAW ketika beliau sudah di penghujung atau di akhir hayatnya ya, beliau sakit. Ketika beliau memimpin sholat kan, di situ Abu Bakar tetap berdiri. Ya, jadi Nabi SAW duduk, Abu Bakar tetap berdiri di belakang dan orang-orang mengikut gerakannya Abu Bakar yang berdiri. Ya. Betul. Itu dalil juga sebagai dalilnya mubalik dan seterusnya ya. Yang menyambungkan suara imam. Kalau ini menyambungkan gerakannya. Karena kalau
sholatnya kan banyak saat itu, orang-orang sudah ramai di akhir hayat Nabi SAW. Itu kan kalau sholat dulu kan orang-orang belakang itu nggak lihat. Betul. Nah, akhirnya yang mereka jadikan patokan itu adalah Abu Bakar. Nah, itu dalil Syafi'iyah. Pokoknya kalau imamnya itu tidak mampu mendatangkan semua rukun dan makmum mampu mendatangkan semua rukun, boleh bermakmum, dan dipersyaratkan mereka tetap berdiri, ya. Karena alasannya adalah al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Artinya yang mampu mendatangkan yang sempurna jangan ditinggalkan disebabkan karena ada kemudahan, ya. Baik, itu yang kedua di antara ijtihad daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang berbeda dengan Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Berikutnya Ustaz, adalah atharu al-ihraq min haitsu tathhir. Maksudnya gini, apakah dengan terbakarnya sesuatu itu, misalnya sesuatu yang najis ya, apakah dengan terbakarnya itu dia terbakar, apakah itu akan mensucikan? Apakah dia suci dengan terbakarnya? Kalau sudah dibakar. Iya. Di sini dhahaba al-Imam Muhammad ila anna al-ihraq idza tabaddalat bihi al-ain an-najasah, ya, bitabadduli awsafiha aw inqila bihaqiqatiha hatta sarat syai'an akhar, ya, katanya itu adalah suci. Kalau suci. Berubah ya. Ya, jadi pokoknya wujudnya itu berubah. Kalau jadi gosong. Sudah gosong misalnya. Iya. Itu berubah. Wa dzalika kal maitah, misalnya bangkai ya. Idah tarakat fasarat ramadan au dukhanan. Dia menjadi apa? Dia menjadi asap, ya, kemudian menjadi arang. Ya, menjadi arang. Ya. Fa inna ma yakhtalifu 'anil ihraq yakunu tahiran. Ya, fa inna ma yatakhallafu 'anil ihraqi yakunu tahiran. Ya, yang apanya sisanya tadi itu, apa yang ada setelah kebakaran ya, itu dianggap suci. Iya. Ya. Dianggap suci. Wa min babil aula idza kana al-ain tahira fil asl wa tanajjasat ka thawb al-mutanajjis. Ya, apalagi kalau memang dia asalnya adalah suci, cuma hanya terkena najis. Cuma karena terkena najis lalu terbakar. Ya, itu bisa menjadi suci. Nah, karena dia istilahnya kan mutanajis saja, bukan ainun najasa. Betul. Nah, ternyata pemirsa sekian, justru ini yang mu'tamad dalam mazhab Hanafi. Pendapatnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini. Ya. Wa huwa al-qaulul mukhtar lil fatwa fil madhhabil Hanafi. Justru bukan pendapatnya Syekhan. Betul. Kalau dalam mazhab yang lain ini juga yang mu'tamad dalam mazhab Maliki. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, ya, yakunu ghairu al-madhhab. Artinya salah satu pendapat dalam mazhab Hambali, tapi bukan itu yang utama. Nah, apa dalil mereka? Apa dalilnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di sini? Dalilnya adalah menganalogikan dengan apa? Dengan khamar. Khamar yang artinya takhallalat, idza takhallalat. Kalau dia berubah sendiri menjadi cuka. Itu kan biasanya jadi kalau khamar ya. Kalau dibiarkan begitu saja lama-kelamaan jadi cuka. Nah, itu katanya tadinya najis menjadi suci. Begitu juga dengan wal ihab idza dubiga, kulit hewan ketika sudah disamak, nah, itu kan tadinya bangkai, nah, itu kalau bisa jadi baju suci. Itu dia analogikan ke situ. Intinya dalilnya adalah kias, analogi ya. Tapi berbeda dengan Abu Yusuf dan Abu Hanifah ya. Begitu juga dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan bahwa tidak. Kalau pembakaran ya, proses pembakaran itu tidak menjadikan sesuatu itu menjadi suci. Dia tetap najis. Walaupun sudah gosong misalnya, sudah jadi arang, dia tetap najis. Ya. Kalau Malikiyah dalam hal ini, mereka itu merinci. Bagaimana rincian Malikiyah? Kalau misalnya api itu benar-benar
mengubah najis itu secara sempurna, ya, itulah yang menjadi suci. Tapi kalau tidak, misalnya masih, kan biasanya terbakar itu saat ada yang terbakar sedikit ya. Nah, itu katanya sebagian masih najis menurut Malikiyah. Nah, jadi memang masalah ini kalau kita bawa ke keseharian, ya, ini banyak sebenarnya pengaruhnya, ya. Iya. Ini kalau masalah membakar, karena memang kalau ini sebetulnya inti masalahnya adalah apakah ada sesuatu yang bisa menjadikan suci kecuali air. Itu sebenarnya inti masalahnya. Betul. Nah, apakah selain air itu bisa mensucikan? Iya. Bagaimana dengan sesuatu yang berubah sendiri? Yeah. Bagaimana dengan sesuatu yang diubah oleh api atau angin, bisa atau juga diubah oleh listrik? Iya, angin misalnya ada najis ya, tertiup angin atau terik matahari hilang. Iya. Nah, itu kalau dalam kalau kita lihat ulama-ulama seperti selain Syafi'iyah ya, karena Syafi'iyah kan mempersyaratkan air. Ya, selain Syafi'iyah secara umum itu mengatakan tidak, itu hilang. Jadi bersih, jadi suci. Ya. Kita punya sejarah. Kecuali Syafi'i ya. Kecuali Syafi'i memang mempersyaratkan air. Ya, maka selama belum ada air yang dipakai untuk mensucikan, itu tetap dianggap najis. Cuma najisnya menurut mereka namanya najasatun hukmiyah. Najis hukmiyah. Najis itu kan dua macam, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Nah, ini ainiyah itu yang masih terdeteksi oleh indra. Bisa kita cium, bisa kita lihat. Masih ada zatnya. Ya, zatnya. Beda dengan hukmiyah. Hukmiyah artinya kita tahu di situ ada najis, cuma sudah tidak ada lagi. Iya, tidak terlihat lagi. Ya, sudah kering dasarnya. Tidak terindra. Jadi kalau mazhab Syafi'i mengatakan itu cukup disiram saja. Pokoknya disiram biar tidak biar enggak digosok. Ya, cukup disiram saja, itu sudah suci. Kalau najis hukmiyah artinya lebih ringan lah dibandingkan najis ainiyah. Dan ini juga sebetulnya kalau kita bawa lagi ke fikih kekinian ya, yang diperdebatkan itu kan misalnya yang diperdebatkan apakah suci atau tidak, masalah vaksin. Vaksin kan yang diributkan itu apakah vaksin ini adanya zat najis di dalam vaksin itu, apakah itu yang menjadi itu yang menjadi penentu ya, apakah dia dengan larutnya zat najis tersebut dalam suatu dalam vaksin, apakah itu dikatakan suci atau tidak? Iya. Maka kalau berangkat dari pendapatnya Abu Hanifah secara umum, yang tidak mempersyaratkan najis itu suci dengan air ya. Mereka mengatakan yang penting najis itu sudah larut, benar-benar larut dan tidak ada lagi zatnya yang terdeteksi, tidak bisa membedakan lagi, maka itu dianggap sudah suci. Ya. Nah, vaksin seperti itu, zat najisnya itu benar-benar larut dan tidak lagi berbentuk najis yang berdiri sendiri. Ya, zatnya najis itu dari segi baunya, warnanya, kemudian rasanya itu sudah tidak ada dalam vaksin. Maka mereka mengatakan dia suci. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i sebenarnya merinci ya. Tergantung bagaimana cara membuat vaksin itu. Kalau vaksin itu kandungannya misalnya 2 kullah, ya, jadi mereka masuk ke dalam jumlah air. Apakah dia al-ma'ul qalil atau ma'ul katsir? Kalau dia adalah ma'ul katsir, 2 kullah atau lebih, kemudian kemasukan najis, dimasukkan, ya, dilihat dulu. Kalau misalnya dia tidak berubah salah satu dari sifatnya, itu dianggap suci. Tapi kalau misalnya dia ma'ul qalil, air yang kurang dari 2 kullah, ya 2 kullah itu sekitar 216 liter ya. 216 liter. Iya. Ya. Nah, itu kalau misalnya kurang dari 2 kullah, kurang dari 216 liter, tidak cukup, maka kemasukan najis otomatis menjadi najis.
apakah sifatnya berubah atau tidak, itu nggak dilihat. Yang jelasnya dia sudah kurang, dia sudah air yang sedikit, Tidak kemasukan sampai 2 najis, kula, iya, maka secara tidak otomatis najis. dia najis. Nah, masalah vaksin ini gimana pembuatannya sebetulnya? Iya, untuk mengurainya itu. Mengurainya itu. Apakah pakai air atau dibakar atau gimana ya? Dia apakah, tunggu dulu, kalau dalam mazhab Syafi'i dia lihat seperti ini, apakah pembuatannya itu airnya itu 2 kula atau tidak? Katanya pembuatannya itu tidak cukup 2 kula. Tidak cukup 2 kula, akhirnya dia adalah air termasuk air sedikit. Nah, sudah kemasukan najis sedikit saja sudah membuatnya Jadi najis. Makanya dalam mazhab Syafi'i enggak. Yang masalah vaksin kemarin itu enggak halal. Dalam mazhab Syafi'i. Yang tapi karena proses penguraiannya itu enggak sampai 2 kula ya. Enggak sampai 2 kula. Beda dengan mazhab Hanafi yang sudah larut pokoknya. Maka dia suci. Iya, kalau ausofnya itu sudah berubah ya, Iya. meskipun enggak sampai 2 kula. Betul. Cuma masalahnya kenapa negeri-negeri yang misalnya mayoritas mazhab Syafi'i Ikut ternyata vaksin. ternyata membolehkan. Ternyata kalau kita lihat fatwanya, itu mereka mengatakan dia tetap najis dan tidak boleh, tapi dia menjadi boleh karena darurat. Jadi dia masalah ada jalan yang lain. Iya, jadi daruratnya itu yang membolehkan. Iya, berangkat dari kaidah ad-darurah Tubihul mahdurat. Iya, perkara yang sudah sifatnya darurat, ya, membolehkan apa-apa yang asalnya terlarang. Iya. Itu boleh karena alasan darurat. Ya, itu pun menurut mereka kan daruratnya itu harus dibatasi ya. Ad-darurat tuqaddar biqadariha. Ya. Jadi itu Ustaz, artinya memang fikih-fikih, kalau kita lihat fikih-fikih klasik ini sebetulnya memberikan solusi ya, fikih-fikih kontemporer. Kita tidak bisa lepas dari fikih-fikih klasik. Salah satu ahli dalam fikih ekonomi sekarang, ekonomi syariah, ada namanya Ali Qarahdagi. Beliau itu masih hidup sekarang. Beliau punya silsilah Iqtisad al-Islam itu. Kalau tidak salah sekjennya ini dulu ya, Ikatan Ulama Muslim Dunia ya. Iya. Itu mengatakan bahwa kita tidak bisa lepas dari fikih klasik. Betul. Ya, kami dalam kata beliau, kami dalam menyelesaikan fikih-fikih kontemporer dalam ekonomi Islam itu tidak bisa lepas dari fikih klasik. Ya. Karena menentukan sesuatu itu boleh atau tidaknya kan harus kembali kepada bagaimana surah masalahnya, dan dia lebih dekat kepada akad apa dulunya. Semua akad kan sudah lengkap kalau fikih-fikih klasik, semua hampir sudah ada asalnya. Nah, itu sisa didekatkan, lebih dekat kemana. Nah, kemudian di situ baru dianalisa dia boleh atau tidak. Baik, itu contoh fikihnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang lainnya. Kemudian kita lihat masalah yang lainnya. Ini masalah masjid. Masjid kan sebetulnya Ustaz, dalam fikih yang dimaksud dengan masjid itu adalah ketika dibangun di atas wakaf. Iya, itu kalau definisi selama saya mempelajari apa sebetulnya definisi masjid itu. Ternyata definisi masjid itu menurut ulama, kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri ya, itu mereka memberikan definisi adalah lahan yang diwakafkan sebagai masjid. Terlepas dia dalam bentuk bangunan atau dalam masih bentuk lapangan, ya, pokoknya sudah diwakafkan, sudah. Untuk peruntukan masjid, dia sudah mengambil hukum masjid, sehingga misalnya sholat tahiyatul masjid itu sudah berlaku, larangan orang haid masuk ke dalamnya, itikaf itu sudah masuk. Nah, sekarang bagaimana, anggaplah dia masjid utuh ya, masjid utuh. Ketika masjid ini misalnya sudah rusak, dia sudah rusak bangunannya. Sudah, misalnya gempa bumi, bangunannya sudah lumpuh, apakah dia kembali kepada pewakafnya, artinya menjadi miliknya atau menjadi milik ahli warisnya,
ataukah Ya. dia tetap utuh menjadi Sebuah masjid. sebuah masjid yang artinya kembali tetap bertahan status Statusnya. wakafnya. Iya. Ya. Nah, di sini al-kalam anil indiras fil masjid yatanawal ma idza staghna an-nas anil masjid. Misalnya ya suatu masjid yang dulunya dipakai oleh orang kemudian tiba-tiba gempa bumi dan akhirnya runtuh. Akhirnya orang-orang tidak anu lagi. Iya. Bi an yakhluwa anil musallina fil mahallah. Artinya tidak ada orang lagi yang pakai, sudah runtuh. Nah, au an yakhriba bihaitsu la yantafi bihi la yuntafa bihi bil kulliyah, artinya tidak dipakai secara total. Ya. Nah, kalau kita lihat pendapatnya misalnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, begitu juga dengan riwayat dari Imam Ahmad dan Abu Yusuf, itu mengatakan annahu yabqa masjidan. Dia pokoknya statusnya tetap utuh, tetap masjid, ya. Sehingga misalnya ahli waris mau mengambil alih itu tidak boleh karena itu adalah wakaf. La yubah wala yarji ilal waqif. Jadi dia tidak menjadi mubah, tidak kembali kepada pewakaf, ya, tidak kembali kepada ahli warisnya dan seterusnya. Bal yabqa masjidan. Ya, dia tetap masjid menurut ulama-ulama tadi. Berbeda dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia katakan gimana? Annahu ya'udu milkan lil waqifi aw warathatihi. Dia kembali kepada pewakaf dan kembali kepada ahli warisnya. Itu pendapat siapa tadi, Ustaz? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan. Iya. Kalau sudah tidak digunakan. Sudah tidak digunakan. Pokoknya intinya kan wakaf itu adalah manfaat. Iya. Ya, dia adalah manfaat. Harta yang bermanfaat. Nah, sekarang manfaatnya sudah hilang, Ustaz. Sudah hilang manfaatnya. Iya. Nah, jadi gimana? Apakah kembali kepada pewakaf atau pewarisnya? Nah, kata Muhammad bin Hasan, iya, dia dikembalikan kepada pewakaf dan pewarisnya. Ya, terserah nanti mereka mau wakafkan bangun kembali, ya, mau bangun kembali kemudian wakafkan atau kembali atau peruntukan yang lain. Iya, atau peruntukan yang lain. Terserah mereka. Nah. Baik. Mungkin terakhir, Iya. ini masalah kafarat ketika puasa Ramadan, orang yang jima, ya. Iya. Di siang hari Ramadan. Iya. La khilafa bainal fuqaha fi wujubi kafaratin wahida ala man takarrara minhu al-jima' fi yawmin wahid aw min ayyami Ramadan. Jadi tidak ada khilaf di kalangan para fuqaha bahwa wajibnya satu kafarah, ya, yang terjatuh dalam jima berhubungan suami istri dalam satu hari, walaupun dia lakukan beberapa kali. Oh begitu. Dalam satu hari. Kafarannya cuma satu. Iya, kafaran meskipun pelanggarannya berulang-ulang. Iya. Tapi dari segi dosa ya dia tetap berdosa. Iya. Tapi dari segi kafarahnya satu. Itu satu aja, ya. Iya. Kenapa? Li'anna al-fi'l tsani lam yusadif sauman, karena perbuatan keduanya itu sudah tidak mengganggu puasa. Iya, karena tidak, memang sudah batal. Iya, puasanya dari awal sudah batal. Iya. Wa innamal khilaf bainahum fi man takarrara minhu dzalikal fi'l fi yawmaini aw fi pada hari yang lain. Dari hari yang lain gimana? Iya. Atau misalnya fi ramadanaini atau 2 Ramadan. Dan dia belum belum yukafir lil awal, belum mengganti yang pertama. Iya. Nah, di sini kata beliau Muhammad bin Hasan mengatakan zahabal Imam Muhammad ila annahu takfihi kafaratun wahidah. Cukup satu saja katanya. Satu kafarah. Iya, jadi walaupun 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu semuanya terhitung satu. Nah, kenapa? Li'annaha jaza'an jinayatin takarrara sababuha qabla istifaiha. Intinya selama dia belum lunasi, maka dia dituntut untuk lunasi dulu satu itu. Masih dihitung satu. Iya, masih dihitung satu. Nah, kecuali kalau dia sudah lunasi kemudian terulang lagi, barulah dapat kafarah lain. Fatadakhal kal had, seperti had, ya. Iya, hukum jinayat. Hukum jinayat. Iya, hudud. Nah, sebenarnya pendapatnya Muhammad bin Hasan ini ada dalam mazhab Hanabila. Dalam mazhab Hambali ada, tapi itu satu pendapat dalam mazhab, bukan mutamad. Bukan yang mutamad. Imam Zuhri dan Auza'i juga berpendapat seperti ini. Ya, tapi Abu Hanifah, Hanafiyah secara umum, termasuk Abu Yusuf, begitu juga dengan Malikiyah dan Syafi'iyah, dan ini juga yang utama dalam mazhab Hambali. Jadi ini pendapat jumhur, ya, pendapat yang kedua ini, bahwasanya annal kafaratal wahidata la tujzi'uhu bal alaihi kafaratan.
Ya, kalau sudah 2 hari seperti itu, ya hari pertama, hari kedua, hari ketiga terulang lagi, maka terhitung sejumlah harinya. Ya. Adapun dalam 1 hari ya memang satu. Diakumulasi. Iya, diakumulasi. Nah, kenapa? Karena li'anna kulla yaumin ibadah munfaridah. Ya, ibadah berdiri sendiri ya, beda dengan yang kemarin yang dilanggar, betul. Fa idza wajabatil kafara bi ifsadihi lam tatadakhal kal umrataini wal hajjatain. Nah, jadi saya kira itu Ustaz, ya, gambaran berkaitan dengan istihad-istihadnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi memang beliau ini ya layak kalau ada ulama mengatakan beliau ini adalah seorang mujtahid mutlak, ya, sebagaimana Abu Hanifah beristihad, ulama-ulama yang lain beristihad. Nah, beliau juga memenuhi syarat beristihad dan akhirnya beristihad. Nah, saya kira itu Ustaz. Saya kembalikan kepada Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz Ayub atas ifadahnya kepada kita semua. Ini semakin memperkaya khasanah kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya sebenarnya fikih klasik itu sangat kaya sekali. Ya, dan juga semakin bisa kita terbuka dalam memandang perbedaan pendapat yang ada, bahwa mereka semua berpendapat ya bukan tanpa landasan, ya bukan karena mengingkari Quran dan Sunnah, ya, tetapi bagaimana mereka memahami, bagaimana mereka mengumpulkan dalil, ya, mengolahnya menjadi satu kesimpulan hukum, itu berangkat dari sesuatu yang muktabar, ya, sesuatu yang diakui di dalam agama kita, ya, maka tidak ada jalannya kecuali kita bertasamuh dengan hal itu, ya, terlepas kita mau memilih yang mana, tetapi kita menjaga kehormatan para ulama kita, ya, seperti tadi argumentasi mazhab Hanafiyah, ya, yang tidak mewajibkan Fatihah. Ya, memang ternyata dalam hadis yang musi'us shalah itu, ya, Rasulullah tidak sebutkan baca Fatihah, ya. Ini semakin membuka cakrawala berpikir kita, bisa lebih tasamuh, ya, lebih bisa berlapang dada kepada saudara-saudara kita yang memilih pendapat berbeda dari apa yang selama ini kita pegangi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz kita, Ustadz Haji Ayub Subandi LCMAG. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, ya, kesehatan dan umur panjang untuk melanjutkan pelajaran kita ini pada kesempatan berikutnya. Saya kira sampai di sini pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.